terangkat ke langit. Menurut penelitian wartawan Lukas. Kalau Anda nggak percaya kepada wartawan Lukas, lalu Anda harus percaya kepada siapa? Tak ada orang menulis zaman Yesus. 2 tahun setelah Yesus meninggal tak ada penulis. 3 tahun tak ada penulis. 4 tahun tak ada penulis. Nanti 30 tahun setelah Yesus terangkat ke langit, baru muncul penulis. Bernama Lukas. Lukas berkata, Yesus konon pernah bersabda, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Dia akan menggunakan namaku. Dan berkata, akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kamu percaya. Anda percaya Yesus? Kenapa Anda tidak dengarkan perkataannya? Kalau Anda percaya kepada Yesus, kata Yesus, jangan kamu percaya. Ketika ada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Anda percaya Lukas? Bagus. Anda percaya tulisannya? Bagus. Tulisan Lukas mengatakan konon Yesus bersabda, jangan kau percaya kepada penyesat yang datang kepadamu yang memakai nama Yesus dan berkata akulah dia. Kalau Anda percaya kepada Yesus, jangan percaya kepada makhluk yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada yang menulis di Pulau Patmos dong. Karena itu nasihat Yesus. Sejauh kita belajar dengan pergerakan sejarah umat beragama di dunia, setelah Yesus terangkat ke langit, Yesus tidak pernah datang kepada Nabi Muhammad. Yesus tidak pernah datang kepada para sahabatnya Nabi Muhammad. Yesus terindikasi kuat berdasarkan Bible hanya datang kepada Ananias, hanya datang kepada Paulus, hanya datang kepada penulis kitab Wahyu. Bahkan yang terakhir-terakhir ini datang kepada Luga Tambunan. Sedangkan Yesus yang asli mengatakan, jangan kau percaya. Dan Yesus memberikan pesan di dalam kitab Lukas 10:18. Apa kata Yesus? Aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Paulus menerima pengabaran dari makhluk yang hanya berupa cahaya dan mengaku-ngaku Yesus. Penulis di Pulau Patmos hanya kemudian menerima pemberitaan dengan berkata, akulah Yesus, sang bintang timur, gilang gemilang. Sedangkan di dalam kitab Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15, nomor 16, yang mengaku bintang timur itu adalah Lucifer, setan. Saya boleh mengatakan, ya aku Yesus mengaku Alfa dan Omega, akulah awal dan akhir, apabila ada pernah Yesus mengajarkan ketika dia penginjilan di tengah-tengah Bani Israel. Sayangnya Bung, nih tolong dicatat, sayangnya menurut bapak-bapak gereja, tradisi gereja awal mula, kitab Wahyu itu dituliskan di tahun 90 sampai tahun 100. Berarti jarak antara Yesus penginjilan dengan jarak buku Wahyu ini sekitar 70 tahun. Siapa yang datang kepada penulis kitab Wahyu? Yesus sudah ada di langit. Oh, Yesus bang yang datang. Oh no, tidaklah mungkin. Loh, kenapa bisa? Karena Yesus sendiri berkata, yang datang setelahku itu ada 2. Sabar ya yang lain. Yang datang kepada aku itu ada 2. Yang datang kepada kalian setelah aku naik ke langit itu ada 2. Yang pertama Yesus palsu, yang kedua adalah nabi pembawa kebenaran. Saya ulang, menurut Yesus, yang datang setelah dia terangkat ke langit, Yesus palsu. Yang kedua, nabi yang membawa kebenaran. Yang datang kepada Ananias, nabi, dia mengaku apa? Yesus. Yang datang kepada Paulus, dia mengaku Yesus.
Yang datang kemudian di Pulau Patmos ngaku Yesus. Yesus kita tanya, Yesus, ya paman, pada saat kapan engkau datang ke dunia untuk yang kedua kalinya? Gampang. Kau baca tulisan wartawan Matius 24 nomor 27. Buka buku Matius, Matius 1, Matius 2, Matius 3, Matius 24, cari alat nama nomornya. 1 2 3 4 5 6 27. Apa tertulis? Sebab kedatanganku yang kedua seperti sinar yang terlontar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatanganku yang kedua. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Lah, kan saya sudah bilang akan datang penyesat ngaku namaku. Tetapi saya datang yang kedua kalinya nanti di akhir zaman. Tandanya terlontar cahaya dari timur sampai ke barat. Jadi dunia akan tahu, bukan cuma satu orang yang tahu di Pulau Patmos aja, di padang gurun aja, dalam bilik aja, enggak. Seluruh dunia akan tahu ketika aku datang yang kedua kalinya. Oh begitu, yes. Jadi selama ini kami menyembah yang bernama Yesus itu siapa? Anda mau tahu? Kata Yesus, Anda mau tahu siapa yang kamu sembah itu? Iya mau dong. Baca Matius 7 nomor 22 sampai 23. Siapa di sana? Baca aja. Buka lagi, selancar, buka, ambil Bible, buka Matius. Matius 1, Matius 2, Matius 3, Matius 7. Di mana tadi? 22 sampai 23. Baca. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, Tuhan tuh. Bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus? Apa kataku di sana? Baca 2-3-nya. Oh, paman berkata, pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang menuhankan aku, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Loh, kok bisa saudara mengatakan tidak mengenal mereka, sementara mereka memakai namamu? Aku tidak mengenal mereka. Yang mereka sebut itu bukan aku. Yang mereka sebut itu makhluk yang datang ke Paulus, makhluk yang datang kepada Ananias, makhluk yang datang kepada Pulau Patmos. Itu yang mereka panggil. Sementara aku sudah ada di langit. Aku di langit. Tidak ada yang tahu. Aku di langit, tidak ada kemudian saya turun lagi sebelum kedatanganku yang kedua. Aku padahal sudah mengingatkan, hati-hati akan datang Yesus palsu dan nabi palsu yang akan melakukan mujizat dan akan menyesatkan banyak orang. Dan itu aku sudah terangkan. Jadi gimana dong? Ya itu kata Quran. Iyaduna min dunihi illa inatha. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan yang mereka sembah itu hanyalah penyembah. Mereka itu tidak menyembah selain setan yang durhaka. Makanya ketika mereka mencari sembahannya, wah mana sembahanku yang bernama Yesus, mana kamu, mana kamu? Kami menemukan ada satu Yesus. Kami datang, Yesus bukan kami bernubuat pakai namamu. Hah? Mengusir setan pakai namamu loh. Hah? Oh maaf, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Silakan kau cari makhluk yang ngaku Yesus itu. Cari. Oh ternyata makhluk itu sudah di neraka. Ikutlah ke sana. Ikutlah ke sana. Wa idza khutiran nasu kanu lahum a'da wa kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada hari di mana manusia seluruhnya dikumpulkan, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan diingkari oleh yang mereka sembah. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'da. Mana pembuktian Al-Quran ini? Ketika datang memanggil, hei saudara, sini. Ini ada kalam dari langit
bernama Al-Quran mengatakan, yang kamu sembah selain daripada Allah itu konon ceritanya akan menjadi musuhmu nanti. Dia akan memusuhimu. Wah, orang Kristen akan berkata, bohong, Al-Quranmu itu mana ada. Yesus kami itu sayang loh sama kami. Oh ya? Iya. Setiap hari kami bernyanyi, berdoa untuk dia, pakai namanya. Masa? Tapi Al-Quran saya mengatakan, Yesus yang kamu sembah selain daripada Allah akan menjadi musuhmu loh. Dia akan memusuhi kamu loh. Dan dia mengatakan, Al-Quran ini mengatakan, apa yang kalian lakukan, pemujaan-pemujaan yang kalian lakukan terhadap Yesus itu akan ditolaknya. Oh enggak lah, enggak mungkin lah itu Bang Suma. Masa sih? Di Bible enggak ada Yesus memusuhi kalian. Enggak dong, kami ini anak-anaknya, kami ini murid-muridnya yang disayangi dan dicintai. Masa? Pinjam Bible-nya dong. Oh ini nah, bacalah sendiri kalau nggak percaya. Bang Suma pakai kacamata setebal 5 cm. Pakai plek. Buka lembaran pertama, lembar kedua, tahun berjalan, hari berjalan, bulan, tahun. Ketemulah Matius 7. Hai. Di situ tertulis pada hari terakhir banyak orang akan memanggil aku Tuhan. Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, Tuhan Yesus? Bermujizat pakai namamu, Tuhan Yesus. Mengusir setan juga pakai namamu, Tuhan Yesus. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Hei sini kawan, sini. Kok saya sendiri kaget loh kawan-kawan. Sini cepat, sini. Ini apa ini? Ini apa? Katanya tidak ada. Ini apa? Kau buka Bible-mu. Ini apa ini? Apa yang mana? Ini Matius 7, coba kau buka. Ini Yesus sedang mencintai orang-orang yang memanggilnya Tuhan, menyelamatkan orang-orang yang menyebutnya Tuhan, yang memakai namanya bermujizat, mengusir penyakit, mengusir setan, banyak mengobati orang dalam nama Yesus. Ini Yesus rangkulan gak? Cintai gak? Sayangi gak? Selamatkan gak? Coba baca, coba. Pinjam kacamatamu. Nah ini nah, pakai pantak botol, dia lihatnya lah. Loh. Kok bisa? Kok bisa? Jadi gimana Bang Suma? Gimana Bang Suma? Gimana solusinya Bang Suma? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Solusi satu-satunya agar tidak diusir oleh Yesus, jadilah orang Muslim sebagaimana Yesus, juru selamat, juru Islam. Orang-orang yang mengikuti petunjuknya pasti Muslim dan pasti selamat. Saya kira begitu sahabat-sahabat untuk sementara. Kalau masih ada pertanyaan silakan. Saya mau ibadah sejenak, habis itu kita kumpul lagi dan ada telepon dari Ustadz Kenama, saya harus sambut dulu. Silakan Bang Handi diambil alih atau Bang Dalbo dan teman-teman yang lain. Barakallah fik. Sebentar ya saudaraku Momi, kita lanjut sebentar, saya izin sejenak. Silakan. Silakan Bunda Rahma. Assalamualaikum Bunda Rahma, Bayu. Silakan dulu. Saya juga mau sholat. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Momi. Bang Handi. Iya, kesimpulan topiknya ya sangat jelas ya. Bahwa Yeremia 31:31 itu bukan perjanjian yang lama. Ya Muslim, Bang Joma utamanya ya, berdiskusi itu ya pakai data. Saya rasa juga Yudaisme mengakui itu, bahwa Taurat itu, Taurat dimasukkan kepada hati Bani Israel itu, Yeremia 31:31, itu adalah perjanjian baru buat mereka. Karena sebelum Taurat ada perjanjian. Ada sebelum Taurat, ada juga semacam aturan dari Tuhan. Ya, datang Nabi Musa ya perjanjian baru buat Bani Israel. Anehnya lagi kok di zaman sekarang ada yang mengatakan perjanjian baru itu adalah perjanjian lama buat dia. Tuh. Merubah judul, memakai dan
dirubah juga maknanya begitu. Makanya tadi kalau ini dibawa ke kajian akademik, maksudnya apa ya agak sulit juga sih, kecuali dengan penjelasan yang belok kiri belok kanan, seng kiri belok kanan. Jadi secara akademik ini memang sulit untuk dipertanggungjawabkan, kecuali masuk ranah ya intern pakai iman, itu baru terselamatkan di sana. Tapi kalau dibawa ke area publik, kita bisa mengundang Yudaisme, mengundang juga scholar-scholar Kristen, dan ada Muslim. Bagus dibahas sebenarnya ini, agar semua tercerahkan gitu loh. Ya semoga ke depannya ada yang bisa mediasi gitu, bahwa pertemuan ketiga agama ini mari kita bahas. Bukan, tapi jangan yang ece-ece diskusi. Ya, jangan yang kelas jemaat gitu. Panggil ya mungkin yang STT atau apalah gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa. Itu sih. Dan topik yang pertama ya antara menyanyi dan menyembah. Kalau di Islam itu jelas menyanyi umum ya menyanyi, selawat ya selawat. Itu lirik-liriknya itu religi. Gitu ya. Kalau menyembah ya ada hukumnya, ada yang mencontohkan, sudah dijelaskan tadi. Tadi lawan saya ya pelantat pelintut ngomong apa? Gak bisa membedakan mana menyanyi, mana menyembah. Yang mana yang dia sembah, karena dia bawa nyanyian Daud, ternyata sembahannya Daud beda dengan sembahan dia. Tapi dia pakai nyanyian Daud menyembah Yesus. Itu tadi diskusi yang pertama. Jadi kalau mau diskusi itu sebenarnya nggak perlu panjang-panjang. Cukup to the point, jelas, jujur. Agar jelas ke arah mana sebenarnya Anda ini hidup di muka bumi ini, arah Anda mau kemana. Ya biar jelas identitas masing-masing gitu loh. Jangan pinjam istilah agama lain. Akhirnya kepercayaan diri itu hilang. Inilah yang saya sebut tadi ya, jemaat-jemaat diskusi selama ini adalah maaf kata dia hanya sebagai korban sebenarnya. Karena apakah faktor dilarang belajar atau ada faktor pribadinya memang agak malas. Itu sih kesimpulannya sementara. Semoga kajian ini atau diskusi ini bermanfaat buat kita semua. Itu Bunda Rama dan lain-lain. Itu kesimpulan ya, silakan. Gimana Bang Momi tanggapannya? Halo? Yang paling penting Bunda Rama, kalau diskusi itu jangan ada unsur kebencian. Jangan ada unsur menista. Jangan ada unsur menyerang personal. Murni kita perang pemikiran. Karena kita ini kan bersaudara nih sebangsa dan setanah air. Jadi tidak menyerang fisik, tapi menyerang argumentasi. Ya tentu harus bisa menjaga diri. Jangan sampai kebablasan. Nah, makanya perlu ada moderator yang tegas. Keluar topik ya back to topik. Menyerang personal ya ditegur. Yang menista ya ditegur. Yang nggak bisa mengikuti alur ya turun. Itu aja, mudah sebenarnya itu. Jangan karena hanya mementingkan tayangan pure itu dipertahankan menjadi apa ya, bola panas di atas tawuran, hujat menghujat. Nah, inilah yang menjadi pemicunya semua kita terbawa-bawa. Satu yang berbuat mereka menganalisanya dengan memberikan kesimpulan secara keseluruhan. Satu yang berbuat semua terbawa-bawa. Api yang datang dengan maksud baik, edukasi semua, ya api dimasukkan dalam hal ini gitu loh. Ada yang mencoba menyenggol-nyenggol buka website api. Kita sebagai masyarakat umum juga perlu tahu. Ya tahu aja sebenarnya. Siapa yang nggak melarang Anda tahu gitu loh. Ini bisa dibawa ke ranah hukum ini. Kita kan nggak tahu visi misinya seperti apa. Tapi kita juga perlu tahu. Ya siapa lu? Nah ini kan kurang kerjaan orang kayak gini.
Ada Dia komal kayak curigai gitu ya, gitu tuh. visi-misinya. Dia curiga visi-misinya. Jangan-jangan ini visi-misinya. Aduh. Jadi gini ya, kenapa ada aku pernah dengar mereka nih Oten ya, itu si Kelaknat bilang gini, Bunda Rama mana? Kenapa? Hilang. salam itu datang apa ya, membuat agama mereka tuh membuat Kristen ini jadi kacau. Karena gini, di dalam Al-Quran katanya yang dibawa oleh Rasulullah itu Nabi Isa tidak disalib. Nah ini yang membuat dia benci betapa bencinya dia kepada Rasulullah. Rasulullah dituduh ya, Nabi Muhammad SAW itu dituduh membawa ajaran ini yang menolak penyaliban ini, sehingga jadi begini, jadi apa ya namanya ya istilahnya. Artinya apa yang dibawa Rasulullah ini bertolak belakang dengan keyakinan mereka. Itulah kenapa dia benci. Ternyata di dalam Al-Quran kan tertulis wa ma qataluhu bismillahirrahmanirrahim wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan yang dibunuh itu yang diserupakan. Ya, itu mereka, kenapa mereka benci kok? Picik kali akal anunya, pikirannya ya, picik kali. Itulah sumber dasar kebencian Kilaknat itu. Sehingga dia paling benci Rasulullah itu, mau menjelek-jelekkan, menghujat Rasulullah habis-habisan. Coba kita tengok hujatannya. Dia tujukan semua kepada Rasulullah. Karena sumber ke bobrokan yang kita ungkit tentang Kristen ini bersumber dari apa yang diajarkan Rasulullah. Gimana itu Bang? Apa nggak tolol dia nih? Gini loh Bunda. Kalau mereka sebenarnya kalau mau menanggapi itu, mereka dalam keadaan kepanikan. Gitu ya. Al-Quran itu datang sebagai penyempurna. Ya kalau mau ikut ya monggo, kalau nggak no problem. Ya kalau di An-Nisa 157 dianggap sebagai mengkoreksi imannya yang bukan di situ. Anda jangan tersinggung dong. Terusin aja perjuanganmu mengatakan bahwa Yesus disalib, kalau dia Islam kan Nabi Isa alaihissalam. Kan nggak nyambung. Bukankah kalian mengatakan Yesus dan Nabi Isa alaihissalam itu berbeda? Jadi di Al-Quran dijelaskan Nabi Isa alaihissalam tidak disalib. Anda mengatakan Yesus disalib, ya kenapa Anda mengkritik Al-Quran? Bukankah kedua sosok ini ya iman Anda berbeda? Anda aja yang terlalu lebay, kurang kerjaan gitu loh. Ya mestinya santai aja gitu loh. Teruskan berjuang, edukasi jemaatmu. Ya kita nggak ada urusan loh di sana, gitu loh. Ini artinya Anda kurang kerjaan. Lebih baik konsentrasi di agama masing-masing saja. Al-Quran tidak bisa diganggu gugat. Karena menurut saya pribadi, Yesus Salam yang diajarkan oleh Al-Quran kan bahwa yang disalib itu yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Semua umat Islam mengakui itu. Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, tidak dibunuh, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Clear and clear. Ada yang bertanya, siapakah yang disalib? Ya jelas yang diserupakan. Dan mereka penuh dengan keraguan-raguan sampai hari ini. Apakah mereka benar-benar menyalibnya, kan begitu. Dia sendiri yang menyalibnya ini, yang mengimani ini ragu di sana gitu. Tapi ada suatu ajaran concern bahwa memang harus disalib Yesus, ya silakan. No problem, itu jadi nggak perlu disinggung-singgungin, nggak perlu persinggungan, nggak perlu debat terbuka, terlalu mendalam, menggores-gores iman, enggak. Ini hanya diskusi, yang percaya ya monggo, nggak percaya ya monggo. Jangan berlebihan. Nanti kalau berlebihan menanggapinya, Anda sendiri yang blunder selama ini kan. Kita lihat secara akademik, blunder di mana-mana. Intinya adalah Yesus yang disalib, benar ramai izin ya. Dengarin baik-baik semua teman-teman. Umat Islam juga harus paham nih. Yesus yang disalib menurut mereka ya monggo. Tapi kalau di Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, tidak dibunuh, diselamatkan. Yang disalib, yang diserupakan. Ya Anda terjemahkan aja sendiri. Karena Yesus itu
berbeda dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, secara kisah loh ya. Jadi membahas Yesus dan Nabi Isa itu memang harus dibedakan. Ada dua versi, gitu ya. Untuk to the point-nya yang selama ini ya Isa ya Yesus. Tapi kalau mau secara ke dalam ya berbeda. Tidak mungkin seorang ibu yang mencintai anaknya memberi nama penjajah. Kan itu kalau mau dilihat ya. Karena Yesus ini kan berbahasa Yunani, Yesus. Nggak mungkin Bunda Maria itu memberi nama anaknya penjajah. Penulislah yang merubah nama itu. Apakah sosok anaknya anaknya Bunda Maria ini adalah dirubah namanya, atau ada orang lain yang menggantikannya? Nah, ini harus mempelajari juga di kedua belah pihak begitu. Perlu orang jujur, akademik, bukan orang yang datang membawa iman kemudian marah-marah. Nggak nyambung jadinya, jadi debat kusir gitu loh. Silakan yang mau berbicara, monggo. Ya, Yosen, selamat sore. Halo. Kenapa ini Bang? Kan Suraya, mana ya. Oh, orang Di ngamuk. sumur ini lagi. anaknya, dia naik diskusi. Ini lagi orang tadi ibu ini lagi dagang di pasar lu naikin. Tidak ditahu. Bang. Ini trendy. Selamat sore. Ya, selamat sore. Dalmo, Kristen. Hendy, selamat Kristen sore aja Hendy. ya? Iya, Kristen. Oke, silakan. Apa yang Anda tanggapi dengan yang disampaikan oleh Bang Suma atau Bang Hendi? Oh, kalau yang saya tanggapi, kalau Juma sama Hendy, itu menurut tafsir mereka sendiri ya. Tapi kalau dalam Alkitab saya, jelas tertulis bahwa kitab yang kami, kitab suci yang kami ajarkan itu, tidak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri seperti itu. Dan dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 di sana dikatakan bahwa berpegang teguhlah dan berdirilah kepada kebenaran yang kami ajarkan, rasul-rasul itu ya. Seperti itu. Nah, jadi ada ayatnya di Galatia 1 ayat 7 bahwa mereka yang memutarbalikkan Injil seolah-olah kebenaran dari surga itu terkutuk. Jadi intinya ya kami ini berpegang kepada ajaran rasul-rasul. Ya, perjanjian lama, perjanjian baru, nubuatan tentang Yesus. Nah, ajaran rasul-rasul kenapa? Karena mereka saksi yang melihat langsung Tuhan Yesus mati, dikuburkan, bangkit sesuai 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8 bahwa Yesus bangkit menyaksikan dirinya kepada Kefas, lalu kepada Perasaan di situ dibangkitkan, Bang, bukan bangkit sendiri. Jadi menurut Anda, bro, menurut Anda yang mati itu Tuhan ya? Tunggu saya mau selesaikan dulu dong. Nah, Artinya kepanjangan, Bang. Santai, biar dapat Enggak, tadi poinnya. Anda mengatakan gini loh, bro. Anda mengatakan Tuhan mati. Apa benar Tuhan mati? Tidak ada iman saya Tuhan itu mati. Tadi Yang Anda mati mengatakan loh Tuhan Yesus mati di salib. Tidak ada iman saya Tuhan itu mati. Makanya saya selesaikan dulu. Terus yang mati di salib itu manusia atau Tuhan? Dalam keadaannya sebagai manusia. Filipi Oke, 2 ayat 8. baik. Coba Jadi, baca, coba baca. Baca jadi dulu, pernah Hendy. Yesus tidak menjadi Tuhan ya waktu di salib. Baca dulu. Filipi 2 ayat 8. Biar kau ngerti. Iya, paham. Baca dulu, kau baca dulu. Saya udah baca mengosongkan diri sebagai seorang hamba. Nah, udah baca Mengosongkan diri. kita. Enggak gitu, bunyinya enggak begitu. Nah, jadi menurut Anda, Dalam keadaannya sebagai iya manusia. dalam keadaan sebagai manusia. Nah, sepakat atau tidak? Iya, sepakat. Nah, yaudah betul. Nah, pertanyaannya tapi dulu. adalah, waktu Yesus menjadi manusia, apakah dia Tuhan? Yesus dalam keadaannya sebagai manusia, dia mati, bangkit. Saya ulang kembali pertanyaannya.
waktu Yesus menjadi manusia, apakah Yesus menjadi manusia Yesus ini emang adalah Yesus Tuhan? manusia, karena dari Maria. Iya, makanya saya nanya. Dia Dengerin firman yang dulu menjadi lah tuh. manusia. Abis ini Anda lagi Kodratnya deh. ilahi, kodratnya Ini manusia. ini dengerin dulu makanya bro. Nah, Boleh makanya nggak sih jangan saya potong-potong bicara dulu sebentar? tadi itu. Ada Setelah saya tanggapi. bicara, Nah inilah Rum Islam setelah ini saya begini, bicara, kayak si baru Cuma, Anda yang ya. bicara lagi gitu loh. Udah lanjut kau ngomong lah, silakan. Nah, ya saya ngomong dulu ya, dengerin ya. Ya. Waktu Yesus hidup di muka bumi ini sebagai manusia, siapakah yang Tuhan? A. Yesus, B. Bapa. Silakan. Mudah toh? Apa diulang lagi nih? Waktu Yesus ada di muka bumi sebagai manusia, siapakah Tuhan waktu itu? A. Yesus, B. Bapa. Silakan. Dibuka lamiknya. Andy, Ayo. kau jangan melenceng dulu, jangan melenceng ya. Kalau umat Islamnya suka melenceng-melenceng biasa. Nah ini nggak gimana ini? Tadi kau Mas Kak? tanya. Kok jadi nggak nyambung ini? Kau yang nggak nyambung. Tadi kau tanya, ya Yesus mati sebagai apa? Saya udah jawab. Filipi 2 ayat 8. Dalam keadaannya sebagai manusia. Konteks yang tadi dong. Jangan kau acak-acak dulu. Makanya saya bilang, saya selesaikan dulu biar nyambung. Ya udah, jadi saya ikuti ya. Nah, tadi kau udah sepakat kan? Makanya Tunggu dengarkan Ge, dulu tunggu pertanyaan Kau selanjutnya tadi udah gitu loh. sepakat. Dalam Iya, keadaannya sepakat sebagai kita. manusia, ya selesai. Mau apa Ya lagi? sepakat bahwa Ya sudah. Yesus di dunia, ya udah sepakat loh, dengerin. Iya. Kita sepakat, jadi Yesus ini di dunia dalam keadaan sebagai manusia, kan begitu, sepakat. Nah sekarang, waktu Yesus ada di bumi sebagai manusia, siapakah Tuhan yang sebenarnya pada waktu itu? Waktu Yesus hidup sebagai manusia di bumi, siapakah Tuhan yang sebenarnya? A. Bapa, B. Yesus. Silakan. Tidak ada dalam Alkitab pilihan begitu, nggak ada. Ini terbukti ya. Kau tidak memahami Tritunggal, makanya saya Tinggal menjadi dijawab Islam kenapa pasti lari ke bodoh. Tritunggal lah tuh. Loh, Kan aneh kan? tadi konteks tadi kau aneh. Kenapa kau melenceng? Tadi kan Nah saya konteksnya ikuti gini. Anda loh tadi. Oh, ya Saya tunggu, ulang lagi. tunggu. Nanti Saya kau ulang bisa lagi. diam nggak? Kau bisa diam Anda nggak? tadi mengatakan. Udah, kau ngomong lah ya. Iya. Inilah kalau Islam begini nih, ketakutan dia. Kok ketakutan saya ikuti Anda, kok Anda nggak bisa menyambung. Ikutin apa? Tadi kan konteksnya Ya, gini. sekarang saya lagi ulang ya. memaparkan. Nah, ini Saya ulang, berdasarkan Filipi, dia itu mengosongkan diri. Dia sebagai manusia mengosongkan diri. Jadi dia manusia toh di muka bumi ini. Anaknya Maria manusia toh menurut data Anda. Oke, kita sepakat. Kita lanjut toh. Nah, waktu Yesus menjadi manusia toh di muka bumi, ya siapakah Tuhan waktu itu? A. Bapa, B. Yesus. Silakan. dua-duanya. Loh, katanya manusia. Karena, nah, kau kasih pilihan tadi. Firman yang Aduh, menjadi manusia. dua-duanya. Jawaban dengar apa dulu, ini, Bos? dengar. Nah, Jawaban inilah, apa ini? Kena inilah dia nih. Islam. Kena kan langsung. Nggak kena. Ini Kena dia terbukti. nih. Kau bodoh. Kau nggak memahami Tritunggal. Nah, mulai lagi nih. Artinya dia jawabnya kedua-duanya. Berarti Tuhanmu dua dong. Gimana Cukup. tuh? Tuhanmu Nah. dua ya. Nah, Tuhan lo juga dua kalau gitu dalam syahadat. Ya Ayo. lu sendiri yang ngomong Tuhan dua kok. Kapan gua ngomong? Barusan dua-duanya Saya Tuhan. bilang Tritunggal. Oh, tiga Tuhan. Hah? Oh, tiga dalam kesatuan. Ayo. Apa yang bersatu Saya di situ? nggak ngomong Apa tiga aja? Tuhan. Nah, kau terkutuk Yang mana yang berdusta. Tuhan? Ya. Yang manakah yang Tuhan? Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang mana yang Tuhan? 1 Korintus 8 ayat 6. Yang manakah yang Esa. Tuhan? Dengerin dengar pertanyaannya. dulu. Lu Dul. tambahin pula lagi. Yang manakah yang Tuhan? Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang mana yang Tuhan? Dengar dul, kau jangan kepanasan dul. Ya gimana sih ini orang ini? Nah, ya lu kalau mau jelas dan saya Saya diam tanya dulu. baik-baik lah sekali lagi Jangan ya sebelum saya mengambil sikap. Yang manakah yang Tuhan? Bapa, Putra, Roh Kudus. Tunjuk satu yang mana? Oke, kata gua kasih data ya. Ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Buka. Saya nggak nanya Korintus loh. Yang manakah yang Tuhan? Nah, Bapa, ini Putra, Roh aku Kudus. botol. Jadi jawab kayak si Juma cuma bergede moncong. Ya lu tinggal jawab lah. Kok 1 kamu kok Korintus larinya 8 ke ayat 6, personal jawaban sih? saya tuh. Ayo. Kenapa lari ke personal? Loh. Kenapa emosi karena- sih diskusinya? Nah, lu jangan emosi lu aja. Saya nggak emosi, saya ketawa-ketawa dari tadi ngetawain lu. Hehehe, nanti ini saya ketawa Saya nih. mah Ayo. mengetawain lu yang Maksudnya emosi gini kok loh, mengatakan Andy, saya ya. bodoh Kalau apa emang pengen gitu lu loh. jawab, lu diem dulu gantian. Nggak biar bisa. jelas penonton Pertanyaannya ini. gini loh, sederhana ya.
bikin malu Bapak aja orang Islam Putra Roh begini Kudus, dengerin tipenya. pertanyaannya baru lu ngomong ya. Dengerin pertanyaan baru lu ngomong. Bapak Putra Roh Kudus, ada berapa Tuhan di situ? Kalau satu Tuhan, sebutkan nama Tuhan yang benar antara A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus. Yang manakah yang Tuhan? Silakan. Oke ya, saya jawab ya. Jadi dasar iman kami, Allah itu adalah Esa. 1 Korintus. Saya nggak nanya Allah loh. Saya nggak menyebut nama Allah loh tadi. Kau ditanya apa? Nggak ngerti bahasa Indonesia ya? Saya ulang. Bapak, Putra, Roh Kudus. Pakai Allah lo. Nah inilah dijawab Nih, ketakutan. Bapak, Putra, Roh Kudus. Yang manakah yang Tuhan? Ya. Tuh, tinggal jawab A, B, Ketiganya C Esa. gitu loh. Udah turun. Ketiganya Esa. Turun. Silakan turun di bawah. Karena Anda tadi udah menyerang personal, mengatakan saya bodoh. Anda udah emosi. Jangan emosi dong kalau diskusi. Tadi pertama dia mengatakan Filipi 2. Ya. Dia turun menjadi manusia, mengosongkan diri. Jadi dia manusia tok saja. It's okay. Kalau begitu, waktu Yesus menjadi manusia tok di muka bumi, siapakah yang Tuhan? A. Bapa, B. Yesus. Jawabannya apa teman-teman? Dua-duanya. Artinya kalau ada kata dua-duanya, artinya Tuhan dua. Terus berikutnya menambahin satu. Oh, Tritunggal. Saya tanya lagi. Kalau Tritunggal itu, siapakah yang Tuhan sebenarnya? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus. Jawabannya apa? Menjawab Allah begini. Jadi nggak bisa diskusi to the point. Datang marah-marah, menyerang personal, mengeluarkan kata-kata kotor. Nggak bisa bro diskusi kayak gitu. Kau belajar lagi lah. Oke. Memang sulit loh pertanyaan saya gini, mematikan gitu loh. Coba aja ada Kristen naik. Siapakah Tuhan yang sebenarnya? Waktu Yesus ada di muka bumi. A. Bapa, B. Yesus, C. dua-duanya. Mudah toh? Coba kita ditanya. Siapakah yang disembah umat Islam waktu Nabi Muhammad ada di muka bumi? Atau siapakah Tuhan pencipta alam semesta waktu Nabi Muhammad ada di muka bumi? Semua umat Islam menjawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas toh kalau umat Islam ditanya pertanyaan yang sama. Siapakah Tuhan yang sebenarnya waktu Yesua Amasia ada di muka bumi? Jawaban Oten muter-muter. Itu kesimpulannya. Lanjut. Cek. Selamat sore. Cila Bang. Selamat sore. Kristen, Muslim? Kristen aja Pak? Kristen. Ya Kristen, silakan. Silakan. Apa yang ditanggapi dari dialog tadi yang disampaikan Bang Handi? Di antara tiga Tuhan itu. Oke, yang mau disampaikan itu nggak kelar-kelar lah kita membahas Kristen. Faedahnya apa dalam wawasan ilmu tim-tim beliau-beliau membahas itu? Itu yang mau saya pertanyakan sih. Ya kalau Anda nggak mau bahas ngapain naik Bang? Kalau Enggak, begitu ya aku kita pindahin topik aja Bang. Kalau nggak mau diskusi lintas agama, kita bahas apa Bang? Ekonomi, politik, otomotif, olahraga apa? Apa yang kita mau bahas Bang? boleh. Bidang apa yang Anda kuasai? Politik, ekonomi, hukum, atau otomotif? Ekonomi aja Atau lah. perkebunan? Ekonomi aja lah Bang. Oke, ekonomi aja. Baik. Perdagangan investasi real Ya, baik. internasional sekarang merusak ekonomi. Mungkin kalau bisa silakan Anda buka Komal. Nanti akan saya naik kita bahas ekonomi ya. Begitu, berarti Karena harus ekonomi itu kan ekonomi itu artinya ya mengeluarkan sedikit, memasukkan banyak. Itu kan bahasa umumnya ya. Artinya ada keuntungan di sana. Itu perhitungan ekonomi itu keuntungan. Gitu ya. Memasukkan sebanyak-banyaknya, mengeluarkan efisien mungkin gitu kan. Ekonomi kan begitu. Nah, kalau menurut Anda ini konsep dengerin dulu, saya lagi ngomong, hoi. Nanti setelah selesai
Ini udah Oh. kalau diskusi kok orang ngomong lu ngomong juga. Jadi lu nggak ngerti apa yang saya ngomongin. Nah sekarang konsep ketuhanan Anda itu, Abang aduh, bahas lah dengerin yang dulu. abang bahas ya. Konsep ketuhanan Anda itu ke ekonomis apa pemborosan? Ekonomis atau pemborosan kata? Kan bawa ke ekonomi ini bisa dibawa ke konsep ketuhanan itu. Karena di sana berbentuk angka. Apakah konsep ketuhanan Anda itu ekonomis atau pemborosan? Gimana sih Kristen kalau diskusi? Kita ngomong dia juga ngomong. Kita ngomong dia ngomong. Jadi memang pura-pura budak. Yang penting naik ngomong aja gitu loh. Hargai dirimu bro. Ya cerdas dikit lah. Yang menghargai dirimu itu dirimu dulu baru orang lain. Tadi statement kita itulah yang membuat kita punya harga diri. Kalau statement kacangan kayak gini ya bagaimana Anda mau dihormati secara akademik. Tapi secara kemanusiaan ya kita masih menghormati Anda sebagai manusia. Tapi secara akademik ilmu ya mohon maaf. Anda masih di bawah gaji UMR atau di bawah garis kemiskinan ilmu. Mohon maaf aja. Lanjut host. Iya. Teman-teman di bawah di tap-tap layar dulu ya. Di tap-tap layarnya. Saya mau cari oten dulu ini, undang oten. Ayo silakan. Bang putar musik boleh. Ini saya sambil ngos-ngosan loh. Saya sambil ngecor nih saya kalau siang kerja. Tangan saya bau ini nih apa sih namanya? Apa namanya? Kotor, ada semennya. Tapi pakai sarung tangan sih. Woi diaduk itu semennya loh. Woi tukang sini loh. Iya, siap. Jangan sampai siap. korupsi. Oh, iya. Ya. Nggak boleh. Ya semen 1. Ya. Kalau 1,5 dengerin nih. 1,5 nih. Semen 1, 5 pasir. Kalau 1,3 semen 1, pasir 3. Mana mandor? Panggil sini mandor. Jangan sampai korupsi. Ini nanti kita diaudit gitu loh di kemudian hari. Jangan sampai bangunan yang kita bangun ini membuat orang di muka bumi ini kacau balau. Jadi ukuran-ukurannya harus benar gitu loh. Itu namanya perhitungan ekonomis. Tapi menguntungkan banyak orang. Dalam segi apapun itu. Jangan sampai kerjaan kita merugikan semua orang. Masalahnya tukang bangunan itu membuat batu semua, Bang. Ya, jangan sampai mandornya nggak benar ini mandor semua kerjanya ini. Mandor itu kalau sudah diaudit diperintah kepada penanggung jawab proyek ya segitu-segitu aja. Jangan karena kepentingan lain lu kerja nggak bener gitu loh. Akhirnya apa? Yang memakai itu hasil kerjamu itu kasihan. Jadinya kasihan dia gitu loh. Korban jadinya. Jadi apa yang ada itu aja. Jangan di kong kali kong proyek itu ya. Kalau udah campurannya 5-1 ya 5. Pasir 5, 1 semen. Jangan pasirnya 10. Ya kalau misalnya pengecorannya itu ya pasir 3. Itu yang berus keberatan Bang Handi. Iya, semen Keberatan 1 gitu. Jadi jangan diaduk semua, lu bilangin kayak begitu gitu loh. Nggak bagus, jangan. Jadi nilai-nilai itu kalau udah bercampur itu tetap nilainya ada. Teman-teman coba ya, lu ambil semen 1 sak. Terus lu campur, lu mau ngecor nih, pasir. Terus lu kasih semacam apa itu namanya split. Lu aduk sampai merata. Ahli masih bisa menghitung. Diambil sampel-sampel. Oh ternyata adukan ini ada semennya. Ada pasirnya. Ada airnya. Ada splitnya. Tetap bisa dihitung itu. Gitu loh. Jadi nggak bisa dikatakan 3 unsur dikatakan 1.
Gak bisa, tetap bisa dihitung nilainya di sana. Nah itu perhitungan ekonomis. Perlu keilmuan di dalamnya. Bukan iman yang menghitung kalau lagi ngacor. Awas lu Dor, mandor lu, pecat lu. Kira-kira gitu. Lanjut. Ini mandor-mandor ini kadang-kadang juga nih. Demi kepentingan cuan aja. Semua dikorupsi. Termasuk nanti formatnya ini Indonesia melawan Jepang ini nih. Formatnya bagaimana Sintayong ini. Ya, jangan sampai kalah kita. Udah capek-capek naturalisasi kalah pula lagi ya. Itu aja penjelasan dari saya. Semua ini karena ada orang yang tidak bertanggung jawab kerjaannya nih. Panggil semua mandor-mandor nanti sore. Proyek 2, proyek 3, proyek 4 perumahan kita. Nanti malam pada Isa panggil mandor menghadap saya. Saya ingin audit kinerjanya itu mandor-mandor itu. Pertanyaannya, semua netizen yang mendengarkan di sini, pertanyaannya adalah, saya ini ngomong apa? Silakan jawab. Ya, teman-teman di bawah di tap-tap layar ya. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Bandalbo ya. Saya belum bisa live ini. Nah, di subscribe ya, ditekan aja ya. Foto profil akun TikTok Dalbo. Yang oten di bawah silakan naik. Jawab macam-macam jawabnya, pusing, ngecor katanya. Wow. Coba ini Bang, ini apa ini ya? Ayolah sobat, naiklah diskusi yang benar sobat. Jangan bikin puyeng Pak awak. Pak Anas, selamat sore Pak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia panas, ada yang bisa dibanting? Bang Handi, semennya satu bantal berapa? Apa? Semennya satu bantal berapa Bang Handi? Ini fans gue. Kecil suaranya, aku nggak dengar apa itu. Silakan Pak, apa yang ingin disampaikan? Mungkin ada ucapan untuk Bang Handi karena kebetulan Bang Handi hari ini beliau lagi ulang tahun. Mungkin ada doa yang ingin disampaikan sama beliau. Silakan. Oh, Bang Handi ulang tahun ya? Ya. Ya. Bang Handi ulang tahun. Ya kan udah dikasih tahu hostnya. Ya saya nih fansnya Bang Handi. Ya, apa kadonya buat Bang Handi? Ya semennya satu bantal aja. Hah? Semen satu bantal. Dia mau nyumbang semen, nggak apa-apa. Itu aja Bang. Ya salam buat Bang Handi. Oke, siap Bang ya. Karena masih ada di bawah. Seperti mau juga menyampaikan ya. Assalamualaikum. Enggak, dia mau jual tanah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi Katanya dia udah jual tanah katanya tadi. Oh, mau jual tanah? Paling tanah kuburan dia jual itu Bang. Ya ke 29. Ya ke wah. Kalian usia ke berapa? Usia ke 40. Matang-matangnya begitu. Kalau saya itu orangnya bukan kaku bro. Saya itu orangnya bicara to the point. Jika masing-masing orang berbeda. Karena memang saya di sekolah ya to the point gitu loh. Saya kalau waktu kuliah nggak pernah bawa buku saya. Nggak. Saya masukkan poin-poinnya dosen itu, masukin di kepala. Gitu loh. Tanya aja teman kuliah saya nggak pernah bawa buku. Bener.
Tapi saya rajin membaca buku. Makanya sejak saya membaca buku itu, ternyata merokok itu, saya baca buku ya, merokok itu merugikan kesehatan, bisa merusak jantung dan bla bla segala macam. Sejak saya baca itu, saya berhenti membaca buku. Karena tetap saya merokok. Itu. Paham gak maksudnya tuh? Ini saya ngomong apa coba? Ya, ngomong apa ya? Kata dia koplak. Koplak katanya. Enggak, ini kan termeso. Saya itu enggak kaku, saya orangnya humoris kok. Benar. Cuma dalam menghadapi mereka, memang perlu ada kesimpulan. To the point gitu loh. Kan kasihan juga Anda yang membayar, membeli paketan, Anda mendengarkan ngalor ngidul kan. Ya saya ini menyelamatkan waktu Anda gitu loh. Supaya Anda, saudara-saudara semua itu cepat nanggap gitu. Saya rasa perasaan Anda dan perasaan kami sama. Kenapa sih kalau diskusi harus diputar-putar dulu gitu? Kenapa sih harus dipersulit kalau bisa dipermudah? Saya mewakili Anda loh, tapi tolong kritik saya juga. Saya kalau tidak kaku, saya nggak punya anak. Bener, karena perlu kekakuan. Kalau nggak kaku gimana punya anak? Coba. Coba laki-laki di sini, kalau nggak kaku. Bisa punya anak nggak? Nggak bisa lah bang. Nggak bisa dong. Paham ya sampai sini ya? Ini saya ngomong apa ini? Hah? Enggak ada yang bisa jawab. Ya udahlah. Sakarepmu bang ya, oke lah sakarepmu. Wah, teman saya lembek anaknya 3. Ya bagus itu. Bang Dalbo, gimana kabarku di Bone? Ya, alhamdulillah, begitulah kabarku di sini, Bang. Waduh, ada telepon, tunggu. Kena kan? Ya, di tap-tap layarnya, teman-teman yang di bawah ya. Tap-tap layarnya, jangan lupa di-subscribe channel Bang Dalbo. Ya, diklik aja foto profil saya ini ya, di bio, di-subscribe ya. Ini lebih 1000 ini. Lumayan kalau dia subscribe semua. Bang Naga, cari dulu Oteng lah. Gak ada, aku cari gak ada. Yang ada contohnya si Januari Maluap yang ada. Waalaikumsalam. Saya cari dulu ya. Coba-coba cari lah. Selamat sore. Assalamualaikum Mbak Raina. Ini menakutkan suaramu Bayu. Ya Bayu makasih yang sudah subscribe ya, makasih. Agak lemah lembut lah kalau cewek Bayu. Gitu. Sore gitu. Lemah lembut sikit. Kenapa sih? Kata si Januari kepijit. Yang belum subscribe silakan di subscribe ya. Nah ini lagi nih, siapa lagi nih? Selamat sore Mas Sul. Assalamualaikum. Selamat sore. Dia kena teriwawan dia. Lempar. Waalaikumsalam. Ayo teman-teman Kristen yang ingin berdiskusi yuk naik. Baca doa lu Bayu. Biar naik.
Maaf bang, kepencet. Kepencet kaca Bayu. Bantah kami dengan data, bantah kami dengan argumen ya. Kita diskusi by data. Ayo. Aku cari kalau ada hotel yang typing bisa aku jambak. Gak ada aku tengok. Jangan naikkan saya bang. Siapa mau naik kau Yuli? Pede kali kau Yuli. Musuh kita Yuli, kak aku naikkan lah. Kecuali kalau ada unta sama aku baru ku naikkan. Sama kayak si Januari. Januari Baluap. Oten yang rajin apa nih yang rajin menabung silakan naik. Ten. Wih, kerja dong. Oh, ten. Naik ten. Oh, ten. Naik ten. Bang Juma baik lo, Bang Handi baik, Bunda Rama baik, Tengku baik, Bayu baik, Bang Goto baik, Bang Dalmu baik. Saya yang jahat, jangan takut. Cuma saya yang jahat satu orang kok. Oten sudah langka. Oten yang rajin menabung. Ini siapa ini? Bayu. Tanya itu. Halo Iwan, selamat sore. Agama apa? Iwan, selamat sore. Agama apa? Iwan, selamat sore. Agama apa? Assalamualaikum. Sorry, tertekan. Terpencet. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Tak ada apalah. Tak ada. Okey, izin saya bagi turun Mungkin dia mau menyampaikan ini ya. RM1, RM2. Tak ada lah, Upin Ipin dah makan ayam goreng dah. Tadi yang mau disampaikan? Okey, Tidak, saya mungkin bagi dia mau turun ya. menyampaikan sebuah ucapan kepada Bunda Rahma karena hari ini Bunda Rahma ulang tahun. Silakan. Selamat hari ulang tahun kepada Bunda Rahma. Hari lahir lah, bukan hari ulang tahun lah, hari lahir lah. Bukan. Husin. Bukan bang, salah alamat. Bang Dalbo itu hostnya ulang tahun bang, sebentar tengah malam. Bunda Rahma hari lahir dia. Coba lu. Apa kadonya buat Bunda Rahma? Kadonya apa? Kemarin Pak Bang Handi saya katakan ulang tahun dikasih paus dia. Siapa ini Bang Iwan kah? Iya. Tengah malam baru ulang tahun, belum sekarang. Oke Bang Iwan ya. Cari lagi. Si Januari orang typing di bawah dibilang dia oten. Januari Baluap.
Nah, ada yang marah-marah. Selamat sore Ibu Sopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam cowok. Ada yang mau disampaikan hari ini Bunda Ramah ulang tahun? Ada mau disampaikan, semua sehat selalu, dimurahkan rezeki. Amin. Nah, Amin. namanya Bunda Rama, keduanya Kurunda Zuma. Nah, ketiga-tiganya abang-abang semuanya. Sehat selalu. Amin. Salam dari Indonesia. Oke. Amin, Itu amin, amin. Apa kadonya, Bang? Buat Bunda Rahma. DM saja. Boleh saya gaduh. DM saja Bunda Rahma, DM saja dia ya. DM aja Bunda Ramah. Masya Oke, Allah, makasih ada sudah ya. ya kadonya ya. Makasih. Izin ya saya turunkan ya. Bang, oke bang. Siap-siap. Gaduh untuk Bunda Ramah di DM. Ingat ya Bunda Ramah siap-siap laptop baru ya. Amin. Yang dari Malaysia lagi perjalanan ya Bunda Ramah ya. Itu nggak jadi. Kayaknya itu ini. Malah ada yang minta nomor rekening. Bunda spill nomor rekeningnya. Malah itu Bukan jadi yang Bunda Ramah, cuma salah dikirimkan perjalanan jauh Bunda Ramah. siapa Jadi bilang? sabarlah dulu. Siapa bilang? Saya yang Apa? bilang itu perjalanan 4 tahun loh baru sampai ke tempat Bunda Ramah loh. Makanya sabar dulu Bunda Ramah, perjalanan jauh Malaysia, Makassar udah mau jauh. udah mau 3 bulan. Itu bohong dia itu. Aduh. 4 tahun Bunda Ramah baru sampai ke tempat Bunda Ramah, perjalanan jauh. Heran aku sampai dia mau bohong-bohong gitu ya. Apa nggak takut? Kayak Oten aja bohong-bohong. Pertama yang dapat Bang Handi, Ada suaminya Bunda Paulus di bawah Ramah, ya ini. kan, blokir permanen kan. Ini Tapi ini 4 tahun suaminya. perjalanan ya. Ini tunggu dulu. Ini suaminya Paulus, ini Bahar. Dia Mana? yang mau melaporkan Bansuma kerjasama dengan logika dengan tai puding yang penghujat yang lari ke Amerika ini orangnya. Catat itu. Wah sombong kali kau ya. Kumpulkan aja logika, nanti saya yang selesaikan. Udah Naikkan aja dia. Naikkan aja dia. Ini orangnya kah? Ini Ya. orangnya. kumpulkan. Istrinya Paulus ini ya. Jamba Mengajar dia. Udah pujamba. Istrinya Paulus. Enggak mau naik dia. Banyak Mau naik. bacok dia di komalnya logika. Dia pikir kita tidak memantau. Mati kau. Kumpulkan semua logika. Nanti saya yang selesaikan. Memangnya siapa kau? Banyak bacok. Cuma dari RT 06 si logika, cuma aku kadang-kadang ketawa ngakak Bang apa nih Bang Dalbu. Tengok ya, API akan dibubarkan. Tengok, saya masuk API akan saya bubarkan biar tahu saya katanya. Ditulis bubarkan. Oh senang kali Oten, oh si Dotma, oh senang kali. Dipikir kayak dibubar apa ini ayam berantem sama kambing, dipikir kayak gitu hanya bisa bubar kayak gitu. Aduh, lama-lama kok kusunatkan juga lah logika. Ada yang aneh nih Bang, saya perhatikan selama melapor ini. Saya lihat kegiatan kognitifnya teman-teman Kristen pada berfungsi dengan baik. Langsung berubah wawasannya jadi wawasan kebangsaan. Tadinya mereka ke Yahudi-Yahudian. Sekarang kok tiba ke Indonesiaan itu gimana tuh ceritanya Bang Nage tuh? Itu kemalnya logika. Barisan Sampai logika ada yang seperti pakai itu. ini, yang jadi Muslim langsung, si Agatha. Awas musik. Itu si bom-bom itu wawasannya sudah berubah jadi kebangsaan itu. Gimana ceritanya itu? Itu barisan logika itu. Langsung wawasan persatuan tuh. Gimana tuh? Saya heran juga tuh bom-bom itu.
Itu Langsung pelopornya itu tiba-tiba Bahar kembali itu. Saya dengar sombong kali orang ini ya. Mungkin takut dilapor juga kali ya. Wawasannya Ditarik berubah naik seperti kagak itu. mau dia. Nah, saya lihat, saya scroll itu, kebetulan saya pas lewat dia ya, saya tidak diundang tapi saya scroll, saya lewat, dia bilang kita semua ini bersaudara lah. Bagaimana kalau kita diskusi ini baik-baik saja lah. Wah, saya bilang, wah ini kok tumben nih, berubah kali, kok kognitifnya nih berfungsi baik ini. Tampaknya nih neuron di otaknya Pak Bom Bom ini terproduksi lagi. Sebelumnya kan tidak terproduksi. Ini sekarang sudah diproduksi mungkin. Iya, mungkin dia sudah tidak makan babi kali. Memang maling seperti begitu Pak karakternya. Bo, aku pamit dulu ya. Aku mau kerja lagi, ini bener. Siap. Siap. Gawe lagi bentar. Kalau nggak gawe gimana dong? Gawi apa itu Bang Handi? Gimana bang? Begawi apa itu Bang Handi? Saya lagi ini ketemu mandor bang. Mandor gue, ngocek ini mau kerja Dalbo gitu. ya. Kalau Ya, Bang. Bang Dalbo begawi biasanya mengumpulkan oten. Oh saya ngecor bener ini bang, ngecor ini ada. Saya di bangunan ini bang, bener. Oke, Serius. sama berarti kita. ngecoroten. Ngeceroten kan? Oke, makasih semuanya ya. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya lanjut dulu Bang Naga. Ada Naga di sini moderator ya. Saya mau beli rokok dulu. Habis Ya, lagi yang rokok. beli rokok. Lanjut. Lanjut Bang Goto. Ya, jadi sambil nunggu-nunggu teman Kristen, memang saya edukasi sedikit ya. Mereka memang sudah terjadi falasis ya. Di mana konsep ketuhanan mereka memang karena memang mereka tidak pelajari sejarah. Kita tahu saja jauh konsep penyembahannya itu ritual ibadah khususnya menyanyi-nyanyi, jingkra-jingkra. Coba kita pelajari. Ritual ibadah menyanyi ini di abad ke-1 bahkan sampai penghancuran bait suci, berdirinya lagi Kristen awal, ini tidak ada cerita ritual ibadah itu